Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waalaikumsalam. Khotibul Umam. Ya, saya di sini bertindak sebagai moderator sekaligus ketua dari kelompok 3. Adapun maksud dan tujuan pada presentasi kali ini adalah menjelaskan atau mempresentasikan materi tentang osteomielitis. Dan sesuai dengan ketentuan yang ada, nanti setiap anggota dipersilahkan untuk memaparkan materi yang telah dibagi. Dan daripada itu, kepada teman-teman dipersilahkan yang mendapat bagian pertama untuk mempresentasikan bagiannya. Dipersilahkan untuk Widya. Ya, perkenalkan nama saya Widya Lestari. Saya akan menjelaskan definisi osteomelitis. Definisi osteomelitis adalah infeksi pada tulang berasal dari kata osteon, tulang, myelon, sumsum tulang, dan dikombinasi dengan inflamasi untuk menggambarkan kondisi klinis di mana tulang terinfeksi oleh mikroorganisme. Sudah, Kak, terima kasih. Baiklah, selanjutnya Luciana dan Noviana dipersilakan. Baik, perkenalkan nama saya Luciana Sari. Saya akan menjelaskan tentang epidemiologi osteomielitis. Yang pertama, insidensi. Kejadian osteomielitis ditemukan pada tahun 60 sampai 70%. Kasus tersebut di semua regio tubuh, tetapi untuk daerah rahang masih jarang, apalagi dengan perkembangan antibiotik. Maka jumlah osteomielitis rahang semakin berkurang. Tetapi penggunaan antibiotik yang kurang sesuai, oral higien yang buruk, kurang gizi, menyebabkan kejadian osteomielitis masih belum bisa diberantas dengan baik. Selain itu, peran beberapa fokus resiko juga membuat osteomielitis masih didapatkan di masyarakat, di antaranya riwayat fraktur radiasi diabetes mellitus dan riwayat pengobatan steroid. Virulensi mikroorganisme dan resistensi antibiotik akan menjadi memperparah keadaan infeksi. Selanjutnya, prevalensi. Secara umum, prevalensi osteomielitis lebih tinggi pada negara berkembang. Di Amerika Serikat, insidensi osteomielitis adalah 1 dari tiap 5.000 orang dan 1 dari 1.000 usia bayi. Insidensi per tahun pada pasien sickle cell berkisar 0,36%. Prevalensi osteomielitis setelah adanya trauma pada kaki bisa meningkat, yaitu 16% terdapat dalam 30-40% pasien diabetes. Dan jika dibandingkan antara laki-laki dan perempuan, kira-kira 2:1. Angka kematian akibat osteomielitis rendah biasanya disebabkan sepsis atau kondisi medis serius yang menyertai. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Noviana. Baiklah, perkenalkan nama saya Noviana. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari Kak Lucy. Selanjutnya itu mortalitas. Epidemiologi osteomielitis secara akurat sulit didapatkan karena angka epidemiologi tidak ada. Angka morbiditas osteomielitis semakin meningkat saat ini karena teknologi pemeriksaan penunjang yang semakin baik, sedangkan angka mortalitas akibat osteomielitis semakin menurun sejak ditemukannya antibiotik. Sejak ditemukannya antibiotik, angka mortalitas akibat osteomielitis telah menurun hingga di bawah 5%. Saat ini belum didapatkan angka mortalitas definitif dari osteomielitis. Kematian yang disebabkan osteomielitis adalah karena kejadian sepsis bakterial. Sebuah studi menunjukkan bahwa adanya osteomielitis pada lansia dapat meningkatkan angka kematian. Selanjutnya itu morbiditas. Infeksi odontogenik adalah suatu penyebab utama osteomielitis pada rahang. Satu, selain
sinusitis, tumor atau kista terinfeksi, dan infeksi pada trauma atau luka pembedahan. Penyebaran bakteri melalui pembuluh darah dari pembagian lain dalam tubuh sangat jarang. Inflamasi dipicu oleh invasi bakteri ke dalam bagian sumsum dari tulang sehingga menstimulasi terjadinya sirkulasi mikro dan meningkatkan tekanan di dalam intramedulari. Hal ini dapat menyebabkan kolapsnya pembuluh darah, berhentinya aliran vena iskemia, hingga menyebabkan nekrosis tulang. Tulang yang mengalami nekrosis dan nekrotit tidak mendapatkan vaskularisasi yang adekuat, sehingga pertahanan tubuh tidak menghadapi invasi dan proliferasi bakteri. Apakah sudah? Ya. Baiklah, terima kasih. Dilanjutkan dengan Febiola. Dengan Febiola dipersilakan. Hilang sinyal. Baiklah, di sini perkenalkan nama saya Febiola. Di sini saya akan menjelaskan tentang etiologi dan faktor resiko. Etiologi, organisme patogen tunggal adalah sebagian besar puli dari tulang di osteomilitis. Yang paling banyak sering organisme diisolasi dari darah dan tulang pada bayi. Sedangkan aureus, pigenis, dan influenza adalah yang terbanyak umumnya diisolasi pada anak-anak di usia 1 tahun, dan faktor risiko adalah penyakit osteomielitis meliputi diabetes mellitus, penyakit HIV, penyalahgunaan obat-obatan secara intravena, alkohol, penggunaan steroid jangka panjang, dan penurunan kekebalan tubuh. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Dilanjutkan kepada Angel. Ini dipersilakan. Baiklah, saya Angelina Friani akan menjelaskan tentang patofisiologi osteomilitis. Proses mikroorganisme untuk menempel dan membentuk koloni dalam tulang dipengaruhi virulensi mikroorganisme, daya tahan tubuh, dan kondisi lokal jaringan. Virulensi mikroorganisme ditentukan oleh kemampuan untuk melekat pada matriks tulang, bertahan terhadap mekanisme fagositosis pertahanan tubuh, dan kemampuan untuk menembus jaringan. Kemampuan melekat dibentuk oleh polisakarida yang diproduksi oleh mikroorganisme. Penghindaran terhadap mekanisme pertahanan tubuh dilakukan melalui produksi protein, sedangkan kemampuan invasi kuman dilakukan melalui enzim hidrolase. Staphylococcus aureus juga memiliki kemampuan untuk hidup intrasel dan membentuk biofilm sehingga mempersulit mekanisme pertahanan tubuh alami untuk membunuh mikroorganisme tersebut. Pada anak-anak, proses infeksi ke arah epifisis dan sendi tertahan di lempeng epifisis yang bersifat
Avaskular. Ekstensi infeksi dari osteomyelitis pada metafisis dapat mencapai jaringan lunak di sekitar sendi. Pada orang dewasa, penyebaran osteomyelitis dapat terjadi pada dua korpus vertebra yang berdekatan karena diperdarahi oleh satu segmental arteri yang sama. Proses osteomyelitis pada pemasangan prostesis dan implan adalah melalui implantasi mikroorganisme langsung pada tulang melalui implan. Baiklah, apakah sudah selesai? Baiklah, dilanjutkan dengan Anggun. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Rizky Rahmiani dari tes. Jadi reaksi faktor R dengan antibodi faktor metabolik, infeksi dengan kecenderungan virus, itu menyebabkan reaksi peradangan. Informasi tentang proses penyakit menyebabkan pengetahuan. Yang kedua itu ada nyeri, dan selanjutnya ada sinovial menebal, deformitas sendi, gangguan citra tubuh, infilitas keadaan oskubria, kerusakan kartilago, tendo dan ligamen lemah, hilangnya kekuatan otot, itu menyebabkan resiko cedera. Selanjutnya ada muda luka dan subluksasi. Kekakuan sendi itu menyebabkan hambatan mobilitas fisik. Selanjutnya ada terbatasnya gerakan sendi, itu menyebabkan defisit perawatan diri. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Dilanjutkan dengan Ika. Baiklah, saya Putri Ika Alfionita. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan penunjang dan diagnostik pada osteomyelitis. Pemeriksaan penunjang yang pertama ada ronsen polos tulang. Foto polos merupakan pemeriksaan konvensional yang bisa dilakukan pada pasien dengan keluhan nyeri tulang. Pada osteomyelitis akut akan terlihat gambaran periosteal meningkat dan menebal, serta kortikal tulang menebal, irregular, dan sklerosis. Kemudian yang kedua ada CT scan. Computed tomography scan tulang dapat lebih sensitif dibandingkan dengan rongsen polos, serta dapat melihat area edema. Selanjutnya ada MRI tulang. Adalah pemeriksaan dengan sensitivitas tinggi dan resolusi spasial yang sangat baik sehingga dapat menilai luas dan lokasi osteomyelitis lengkap dengan perubahan patologis pada sumsum tulang dan jaringan lunak. Kemudian ada USG tulang. Ultrasonigrafi tulang untuk melihat kumpulan cairan sekitar tulang tanpa intervensi jaringan lunak. Temuan lain termasuk peningkatan dan penebalan peristeal. Dan terakhir ada pencitraan nuklir. Pencitraan nuklir merupakan pemeriksaan yang sensitif, tetapi tidak spesifik karena kulit dibedakan dari cedera pasca trauma ataupun kanker. Prosedur ini juga terkadang menghambat manajemen pembedahan langsung. Kemudian ada pemeriksaan diagnostik. Yang pertama adalah pemeriksaan darah. Pemeriksaan darah pada kebanyakan kasus osteomyelitis akan ditemukan laju endap darah dan protein atau CRP yang meningkat. Penanda inflamasi ini bila ditemukan normal terus-menerus maka dapat menyingkirkan diagnosis osteomyelitis. Yang kedua ada biopsi tulang. Diagnosis definitif osteomyelitis adalah dengan isolasi patogen langsung dari lesi tulang. Biopsi tulang harus dilakukan sebelum pemberian antibiotik atau lebih dari 48 jam setelah penghentian antibiotik. Dan yang terakhir ada pemeriksaan mikrobiologis. Pemeriksaan mikrobiologis merupakan kultur darah dapat digunakan untuk membantu diagnosis osteomyelitis.
Apabila hasil kultur darah tidak memberikan hasil yang positif, tetapi pemeriksaan lain tetap mencurigai adanya osteomelitis, maka dapat dilakukan kultur dari biopsi tulang. Baik, terima kasih. Baiklah, dilanjutkan dengan Nur Anissa. Baiklah, saya Nur Anissa akan menjelaskan tentang penata laksanaan medis, keperawatan, dan komplementer osteomelitis. Yang pertama itu adalah penata laksanaan medis. Penata laksanaan medis itu terbagi menjadi dua, ada pembedahan dan obat-obatan. Pembedahan itu terdiri dari drainase bedah, debridement dan rekonstruksi bedah yang diikuti dengan terapi antibiotik. Yang ketiga itu adalah pemasangan bone cement. Sedangkan dengan obat-obatan itu bisa menggunakan dengan analgesik untuk menghilangkan nyeri. Yang kedua itu adalah antibiotik untuk membantu mengendalikan infeksi penderita. Ketiga itu adalah rifampicin. Yang keempat itu adalah gentamisin. Yang kelima itu adalah ceftriaxone invergate basis avaskularisasi. Selanjutnya adalah penata laksanaan keperawatan. Penata laksanaan keperawatan pasien dapat dilakukan dengan istirahat di tempat tidur untuk menghemat energi dan mengurangi hambatan aliran pembuluh balik. Antibiotik untuk membantu mengendalikan infeksi penderita. Asupan nutrisi tinggi protein seperti vitamin A, B, C, D, dan K. Pemberian cairan intravena kalau perlu transfusi darah. Terapi relaksasi, gunakan nada suara yang lembut dan irama lembut dan berirama dan posisikan pasien dalam keadaan yang nyaman. Terapi oksigen hiperbarik atau HBOT dapat digunakan dalam kasus osteomelitis kronis dan refrakter. Sedangkan dengan penata laksanaan komplementernya dapat dilakukan dengan terapi rendam salin hangat selama 20 menit beberapa kali per hari untuk meningkatkan aliran darah di daerah yang mengalami osteomelitis harus dilakukan dengan dimobilisasi untuk mengurangi ketidaknyamanan dan mencegah terjadinya fraktur. Yang kedua itu terapi chiropraktik atau spinal manipulation merupakan salah satu jenis terapi yang mengaplikasikan kekuatan dorongan dari tangan atau alat pada tulang belakang. Terapi ini dapat digunakan sebagai terapi untuk menurunkan nyeri pada pasien low back pain. Yang ketiga itu adalah terapi ekstra lidah buaya. Terbukti mampu menghambat pertumbuhan Pseudomonas aeruginois pada osteomelitis secara in vitro karena ekstra lidah buaya mengandung aloin yang merupakan radikal bebas yang dapat membentuk kompleks yang irreversibel dengan gugus nukleofilik asam amino dari protein bakteri menjadi inaktif dan kehilangan fungsi, dan saponin dapat melarutkan lipid pada membran sel bakteri, menurunkan tegangan permukaan lipid, permeabilitas sel berubah, fungsi sel bakteri menjadi tidak normal, dan sel pun mati. Baiklah, terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan osteomelisis. Yaitu pertama saya akan menjelaskan tentang pengkajian. Ada beberapa pengkajian yang dilakukan untuk pasien osteomelitis. Yang pertama adalah riwayat keperawatan. Dalam hal ini perawat menanyakan faktor-faktor risiko yang berhubungan dengan osteomelitis. Hal-hal yang perlu dikaji itu meliputi umur, kemudian pernah tidaknya terjadi trauma, kemudian luka terbuka, kemudian operasi, khususnya operasi tulang, kemudian kateter, kemudian dan terapi radiasi. Faktor tersebut merupakan sumber potensial terjadinya infeksi. Kemudian pemeriksaan fisik. Area di sekitar tulang yang terinfeksi akan menjadi bengkak dan
terasa lembek bila dipalpasi. Bisa juga terjadi eritema atau kemerahan dan panas. Efek sistemik menunjukkan adanya demam, biasanya suhunya di atas 38 derajat Celcius. Takikardi, irritable, lemah, bengkak, maupun eritema. Kemudian riwayat psikososial. Pasien biasanya panik dan khawatir. Infeksinya itu tidak dapat sembuh dan akan dilakukan amputasi. Biasanya pasien itu dirawat lama di rumah sakit sehingga perawat itu perlu mengkaji perubahan-perubahan kehidupan meliputi hubungannya dengan keluarga, kemudian pekerjaan dan sekolah. Klien dapat merasa terisolir dari yang lain dan menjadi perubahan konsep diri. Kemudian pemeriksaan diagnostik. Hasil laboratorium menunjukkan adanya leukositosis dan laju endap darah meningkat. 50% yang mengalami infeksi hematogenus secara dini adanya osteomielitis, maka dilakukan scanning. Dapat pula dengan biopsi tulang dan MRI. Ada berbagai macam diagnosis yang dapat diangkat dari osteomielitis ini. Namun di sini saya hanya mengambil 3, yaitu gangguan rasa nyaman, kemudian gangguan mobilitas fisik, dan gangguan integritas kulit. Adapun asuhan keperawatannya, yaitu yang pertama adalah asuhan keperawatan, diagnosanya gangguan rasa nyaman berhubungan dengan gejala penyakit. Untuk nursing outcome-nya itu kami mengambil 3 domain, yaitu yang pertama adalah meningkatkan status kenyamanan, kemudian mengurangi tingkat ansietas, dan mengurangi tingkat nyeri. Dan untuk nursing intervention juga mengambil 3 domain, yaitu manajemen nyeri, kemudian pengaturan posisi, dan terapi relaksasi. Dan diagnosis kedua adalah gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan nyeri. Untuk nursing outcome-nya mengambil 3 domain juga, yaitu meningkatkan mobilitas fisik, kemudian meningkatkan keseimbangan dan toleransi aktivitas. Nursing intervention juga mengambil 3 domain, yaitu dukungan ambulasi, dukungan mobilisasi, dan terapi aktivitas. Dan untuk diagnosa ketiga, yaitu gangguan integritas kulit berhubungan dengan perfusi perifer. Dengan kemudian nursing outcome-nya mengambil 3 domain juga, yaitu memperbaiki integritas kulit dan jaringan, kemudian meningkatkan penyembuhan luka, dan meningkatkan perfusi perifer. Adapun nursing intervention mengambil 3 domain juga, yaitu perawatan integritas kulit, kemudian perawatan luka, dan manajemen nyeri. Dan berikut adalah discharge planning dari osteomielitis, yaitu melibatkan pengajaran tentang pentingnya menyelesaikan pengobatan atau kursus antibiotik oral. Kemudian yang kedua adalah metode pencegahan infeksi dan manajemen luka. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Kemudian untuk kesimpulan akan disampaikan oleh Ika. Dipersilakan Ika. Baiklah, dari materi yang telah dijelaskan dapat ditarik kesimpulan bahwa osteomielitis adalah infeksi pada tulang. Berasal dari kata osteon, yaitu tulang, dan mielo, sumsum tulang, dan dikomunikasikan dengan itis atau inflamasi. Untuk menggambarkan kondisi klinis di mana tulang terinfeksi oleh mikroorganisme. Osteomielitis kronis telah menjadi masalah yang sulit bagi pasien dan dokter yang merawat. Seringnya angka kekambuhan menyebabkan pasien sering memerlukan perawatan di rumah sakit. Nyeri dan keterbatasan dalam beraktivitas, dan adanya kemungkinan terjadinya kecacatan panjang menyebabkan kesakitan bagi pasien, baik secara mental maupun fisik. Tujuan utama penanganan osteomielitis kronis adalah eradikasi infeksi dan mengembalikan fungsi fisiologis yang optimal. Walaupun pengobatannya dengan antibiotik dan pembedahan sudah canggih, namun angka kekambuhan masih juga tinggi. Osteomielitis ditandai dengan adanya tulang yang infeksi. Dan dari materi ini diambil 3 diagnosa, yaitu gangguan rasa nyaman berhubungan dengan gejala penyakit, kemudian gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan nyeri,
dan gangguan integrasi kulit berhubungan dengan neutropati perifer. Baiklah, terima kasih. Oke. Terima kasih kepada teman-teman yang telah berpartisipasi dalam presentasi kali ini. Saya selaku moderator minta maaf dan mohon ampun jika terjadi kesalah kata atau kalimat. Baiklah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.